Hai, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pertanyaan yang cukup banyak, diajukan oleh baik itu klien maupun calon klien dan ini pertanyaan, karena kebingungan masyarakat gitu ya, yaitu apa bedanya, psikiater, psikolog dengan hipnoterapis. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga sedang ada yang mengalami kebingungan ya, bedanya apa, lalu kemudian, bagaimana saya bisa mengetahui layanan apa yang saya butuhkan gitu ya ketika, memiliki sebuah problematika kehidupan. Nah, maka pastikan teman-teman untuk menyaksikan, pemaparan video kali ini, sampai selesai. Dalam menjalani kehidupan tentunya kita menginginkan satu kehidupan yang sehat. Sehat itu ya secara paripurna ya, sehat secara fisik maupun juga sehat secara pikiran, dalam hal ini mungkin juga bisa kita katakan sehat secara mental gitu teman-teman. Nah teman-teman begini, eee, tentu kita berharapnya begitu, kita berharap bahwa hidup kita akan berjalan dengan lancar, kita selalu fungsional, kita dapat berfungsi dengan baik artinya baik itu, secara, personal maupun secara sosial dan juga secara pekerjaan. Nah, tapi seringkali kemudian kita menghadapi sebuah situasi yang katakanlah situasi ketidaknyamanan begitu ya. Situasi yang seperti menghambat kehidupan kita, yang seolah-olah, eee, ya katakanlah banyak dengan masalah begitu. Nah, tentu kita ingin menyelesaikan hal tersebut. Nah, tapi tidak jarang, kemudian banyak yang kebingungan nih, pada saat saya memiliki masalah saya harus kemana? Apakah saya harus pergi ke psikiater? Apakah saya harus ke psikolog? Atau saya perlu untuk mendatangi seorang praktisi hipnoterapi? Untuk itu, kita akan membahas apa saja sih perbedaan dari psikolog, psikiater, dan juga, hipnoterapis. Perbedaan yang pertama adalah dari latar belakang pendidikannya, karena ini yang sangat fundamental ya. Jadi, latar belakang pendidikan ini yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi psikiater, dia bisa menjadi psikolog, ataupun menjadi seorang praktisi hipnoterapi. Nah, untuk menjadi seorang psikiater dulu. Nah, ketika seseorang ingin menjadi seorang psikiater, maka dia perlu untuk menjalani pendidikan di fakultas kedokteran. Iya, teman-teman, psikiater itu adalah seorang dokter. Nah, setelah lulus dari fakultas kedokteran, lalu kemudian mengambil program untuk menjadi dokter umum, lalu kemudian mengambil lagi program spesialisasi di bidang kejiwaan. Nah, jadi nanti titelnya itu adalah spesialis kejiwaan atau SPKJ. Nah, itu nama lainnya adalah psikiater. Nah, sekarang bagaimana dengan psikolog? Psikolog memiliki latar belakang pendidikan dari Fakultas Psikologi. Nah, setelah lulus, lalu kemudian mengambil program profesi psikolog, begitu ya, nanti menjadi, psikolog klinis. Nah, tapi sebetulnya psikolog itu bukan hanya ada psikolog klinis, tapi sangat luas sekali. Jadi ada juga psikolog industri dan organisasi, lalu kemudian ada psikolog olahraga, ada psikolog pendidikan, ada psikolog anak, dan juga kemudian ada, psikolog klinis dewasa begitu ya, dan mungkin juga banyak bidang pekerjaan lain yang, melibatkan jasa dari seorang psikolog. Nah, tentunya spesialisasinya pun juga berbeda-beda begitu teman-teman ya. Nah, sehingga untuk teman-teman yang butuh layanan psikolog, pastikan teman-teman bertemu dengan seorang psikolog klinis begitu. Nah, lalu bagaimana dengan praktisi hipnoterapi? Nah, untuk menjadi seorang praktisi hipnoterapi sebetulnya sampai saat ini belum ada pendidikan formalnya. Nah, sehingga untuk menjadi seorang praktisi hipnoterapi itu bisa ditempuh dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah mengikuti pelatihan yang sifatnya seperti kursus. Jadi, untuk menjadi seorang praktisi hipnoterapi itu pendidikannya sifatnya adalah non formal, teman-teman, begitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada, berbagai macam standar ya, tetapi, standar yang berlaku di Indonesia itu biasanya 2 hari. Nah, lalu kemudian ada juga yang, apa namanya, praktisi-praktisi atau trainer hipnoterapi yang membuka dengan standar internasional. Nah, ini biasanya minimal adalah 100 jam, begitu teman-teman. Lalu, eee, kalau standar internasional itu biasanya ada
semacam ujian ya, ujiannya itu adalah ujian teori dan kemudian juga ada ujian praktik gitu. Jadi tidak mudah, maksudnya bukan tidak mudah, tetapi ya tidak semudah itu gitu untuk menjadi seorang praktisi hipnoterapi. Ya tetap harus menjalani ujian juga begitu. Nah, ini dari latar belakang pendidikan. Jadi sudah jelas ya bahwa psikiater itu adalah seorang dokter, ya psikolog dari latar belakang psikologi, lalu kemudian kalau untuk hipnoterapi yang perlu dilakukan adalah mengikuti pelatihan hipnoterapi tentunya dari lembaga yang memiliki akreditasi yang baik. Lalu kemudian perbedaan yang kedua, tentu dari ranah penanganan. Nah, psikiater karena adalah seorang dokter, maka ranah penanganannya akan melibatkan obat-obatan, gitu ya. Karena memang bidang pekerjaan dokter itu kan lebih banyak melihat dari aspek fisik, lalu kemudian dilihat bagaimana fisik kita itu mempengaruhi kondisi kejiwaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena begini teman-teman ya, tidak jarang, gangguan-gangguan tertentu itu terjadi karena ada sesuatu yang yang sedang berjalan di sistem syaraf kita atau mungkin di otak kita begitu. Nah, dengan pendekatan farmakoterapi, ini bisa, memberikan sebuah dampak yang baik gitu ya, namanya juga farmakoterapi. Jadi diterapi menggunakan obat-obatan. Nah, ini yang harus dibedakan bahwa kalau ke psikiater itu, pasti minum obat ya, pasti minum obat karena adalah seorang dokter. Nah, tetapi kita lihat-lihat kalau misalnya teman-teman punya kenalan seorang psikiater, lalu teman-teman ketemu sama si psikiaternya itu lalu, eee, curhat tentang ya katakanlah tentang, pendidikan anak misalnya begitu ya, ya pasti nggak dikasih obat dong, ya kan? Ya jadi, obat itu pasti diberikan pada saat sudah dilakukan penegakan diagnosa, lalu memang dokternya yakin nih bahwa ada bagian syaraf tertentu yang bermasalah sehingga ini dengan diberikan obat-obatan, nah kerjanya itu akan bisa menjadi lebih baik. Nah, sambil melakukan pengobatan yang tentunya diawasi oleh psikiater, teman-teman juga bisa, sambil melakukan psikoterapi. Nah, psikoterapi ini, bisa bersama psikiater yang bersangkutan atau juga biasanya psikiaternya akan merujuk pada psikolog. Nah, kalau saat ini ada beberapa psikiater yang ketika dirasa dibutuhkan, nah maka juga bisa dirujuk kepada seorang praktisi hipnoterapi. Seperti itu ya, itu dari, ranah penanganannya. Dan, karena psikiater adalah seorang dokter, maka dia memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan diagnosa, begitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan psikolog? Psikolog itu ranah pekerjaannya adalah menggunakan psikoterapi. Nah, jadi tidak memiliki akses untuk memberikan obat-obatan, gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya, saya pergi ke psikolog itu akan dikasih obat atau enggak? Ya pasti enggak gitu, karena yang boleh memberikan obat atau meresepkan obat itu hanya dokter, gitu teman-teman ya. Jadi kalau pergi ke psikolog, teman-teman tidak akan diberikan obat. Yang dilakukan adalah pendekatan psikoterapi, begitu teman-teman. Nah, psikoterapi itu apa sih? Nah, psikoterapi itu, eee, apa namanya, terapi yang dilakukan di sistem pikiran kita. Sehingga nantinya pola pikiran kita juga bisa berubah. Nah, ini bagus untuk mengubah mindset gitu ya, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang dimiliki oleh, psikolog. Nah, lalu bagaimana dengan ranah penanganan dari seorang praktisi hipnoterapi? Apabila kita melihat dari peraturan perundang-undangan, maka ranah penanganan dari praktisi hipnoterapi itu ada pada ranah olah pikir. Artinya begini, eee, hipnoterapi itu lebih banyak bekerja di bidang pikiran manusia. Nah, karena tidak jarang juga loh, masalah di dalam hidup kita atau hambatan di dalam hidup kita itu lahir dari pikiran kita sendiri. Nah, sehingga kehadiran seorang praktisi hipnoterapi itu bisa membantu untuk memotivasi pikiran, dalam hal ini adalah pikiran bawah sadar. Nah, sehingga nantinya diharapkan, si pikirannya itu bisa kembali fungsional, si pikirannya itu bisa, apa namanya, kembali, bekerja tanpa ada hambatan. Nah, ini tentu nanti akan berpengaruh pada perilaku juga, begitu teman-teman ya. Nah, jadi ranah penanganannya sudah jelas. Nah, lalu kemudian praktisi hipnoterapi itu tidak boleh melakukan penegakan diagnosa. Nah, jadi ya ini juga sekedar saran ya untuk teman-teman, rekan sejawat saya untuk mulai meninggalkan kebiasaan, memberikan label-label, pada klien ya. Jadi misalnya seperti anxiety, trauma, fobia, dan lain sebagainya. Karena kita tidak boleh melakukan penegakan diagnosa. Nah, biasanya pada saat ada klien yang datang bertemu dengan saya untuk sesi konsultasi maupun sesi terapi, saya selalu menjelaskan berdasarkan gejala. Nah, apabila klien, kemudian rada, kekeh gitu ya, untuk, "Ya terus saya kenapa nih Mas?" Gitu kan.
"Saya udah tahu nih gejalanya seperti ini, terus kenapa?" Nah, saya selalu menjelaskan apabila Bapak atau Ibu membutuhkan penegakan diagnosa, maka saya akan merujuk dulu ke seorang psikolog, begitu. Jadi untuk mendapatkan penegakan diagnosanya. Karena, eee, hipnoterapis itu bekerja berdasarkan gejala yang dirasakan. Nah, contohnya bagaimana? Contoh misalnya begini ya, ketika ada klien datang lalu kemudian mengatakan, "Duh Pak, saya tuh rada kurang semangat kalau bekerja." Ya sudah, itu bidang pekerjaannya, maka yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah, ya Bapak maunya apa dengan itu? "Ya saya maunya kalau kerja semangat." Ya sudah selesai gitu, tanpa saya perlu untuk, eee, mencari, "Ya ini diagnosanya apa ya, si Bapak ini kena gangguan apa?" Itu nggak perlu gitu. Pokoknya gejalanya apa, klien maunya seperti apa hasilnya, ya sudah itu yang dilakukan. Begitu ya teman-teman, itu dari ranah, pekerjaannya. Nah lalu mungkin muncul pertanyaan begini, setelah saya mengetahui nih perbedaan antara psikolog, psikiater, dan juga hipnoterapis, lalu bagaimana saya memilih, pada saat saya membutuhkan layanan? Apakah saya harus ke psikolog, ke psikiater, atau hipnoterapis? Nah, sebetulnya teman-teman bisa, menggunakan parameter rasa ya. Jadi teman-teman kan yang mengalami gangguan itu yang bisa merasakan, yang paling tahu lah tentang gangguan itu kan teman-teman sendiri. Kita ambil contoh misalnya gini, gangguan tidur. Kalau gangguan tidurnya, misalnya sebetulnya tidak terlalu mengganggu, tetapi ya bangun paginya rada kurang enak gitu ya, tapi tetap bisa tidur gitu, setiap hari masih bisa tidur, tapi mungkin entah kualitasnya atau mungkin entah, waktunya gitu ya, ya karena satu dan lain hal biasanya karena kebiasaan suka nonton sampai malam, atau mungkin yang tadinya pekerjaannya, shift malam terus, bergeser sehingga jadi sulit tidur. Nah, itu masih bisa ditangani dengan hipnoterapi. Jadi teman-teman bisa, mendapatkan manfaat dari sebuah sesi hipnoterapi kalau gangguannya seperti itu. Atau juga teman-teman bisa, ke psikolog apabila gangguan tidurnya itu diakibatkan karena ada pemikiran yang, yang rumit gitu ya, atau mungkin kalau anak sekarang bilangnya overthinking gitu. Nah, teman-teman juga bisa ke, psikolog dan hipnoterapi juga bisa membantu sebetulnya untuk overthinking. Nah, akan tetapi jika gangguan tidur itu membuat teman-teman tidak bisa tidur sama sekali, setiap malam tidak tidur, bahkan mungkin dalam satu hari tidurnya ya bisa dikatakan, hanya 1 jam, itu pun juga gelisah, lalu kemudian sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Nah, maka ini sudah saatnya teman-teman untuk bertemu dengan psikiater. Kenapa? Karena teman-teman butuh obat. Teman-teman butuh obat yang membantu teman-teman untuk bisa tidur, lalu sambil mengkonsumsi obat yang tentunya dalam pengawasan dokter, nah teman-teman bisa menjalani, proses, psikoterapi gitu ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada saat menjelaskan tentang, ranah penanganan dari seorang, psikiater, seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena apabila dibiarkan tidak tidur sama sekali atau tidur hanya 1 jam sehari dan lain sebagainya, lama-kelamaan ya fisik teman-teman juga bisa mengalami permasalahan. Akhirnya ini bisa, menyebar menjadi, penyakit-penyakit yang lain, begitu. Nah, jadi ada kalanya kita memang butuh minum obat. Selama dalam pengawasan dokter saya rasa ya tidak ada masalah ya. Kecuali kalau, ya obat-obat psikiater itu biasanya obat-obat keras teman-teman, jadi jangan pernah untuk, mencoba untuk membeli sendiri gitu ya, apakah itu di pasar gelap dan lain sebagainya. Dan setahu saya ya, obat-obatan psikiatri itu cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk orang lainnya. Nah, maka ini sangat butuh untuk penegakan diagnosa, begitu ya teman-teman. Nah, atau contoh lainnya, pada saat teman-teman mengalami sebuah, eee kehilangan semangat dalam bekerja misalnya begitu ya. Nah, kalau kehilangan semangat dalam bekerja itu terjadinya karena demotivasi misalnya, ada sikut-sikutan di kantor atau difitnah atau apa sehingga kehilangan semangat, nah itu bisa menggunakan jasa layanan hipnoterapi. Nah, atau juga misalnya yang lebih dalam dari itu ya, bidang pekerjaannya terlalu, tinggi sehingga beban pikirannya terlalu banyak, itu juga masih bisa dibantu dengan pendekatan hipnoterapi atau juga bisa, pergi ke psikolog gitu untuk melakukan konseling atau juga, konsultasi begitu. Nah, tetapi ketika teman-teman tidak mau bekerja itu karena ada satu peristiwa yang besar misalnya gitu ya, yang katakanlah bebannya terlalu terlalu besar sekali dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun.
sehingga teman-teman mengalami depresi. Nah, ini ada baiknya teman-teman untuk bertemu dengan psikiater. Jadi jangan kebalik-balik teman-teman gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri saya sendiri ya banyak kedatangan calon klien yang mengatakan bahwa mereka itu sudah ke psikiater, sudah dilakukan penegakan diagnosa dan kadang-kadang penegakan diagnosanya itu ya gangguan kejiwaan berat, teman-teman. Lalu Eee, ingin menjalani sesi hipnoterapi karena nggak mau minum obat. Nah, ini salah alamat, kalau menurut saya ini salah alamat. Nah, jadi biasanya saya memberikan pemahaman bahwa sebaiknya ke dokter dulu. Dan nanti kalau sudah dari dokter, sudah dari psikiater ya, diberikan obat-obatan, dilakukan. Nah, nanti biasanya kalau ada progres dan lain sebagainya, nah dokternya yang akan merujuk misalnya apakah dibutuhkan, psikoterapi bersama, psikolog atau kemudian juga bisa melakukan, sesi hipnoterapi seperti itu, tapi dari dokternya. Jadi sekali lagi bahwa hipnoterapi itu ada bukan untuk menggantikan fungsi dari psikiater atau fungsi dari psikolog, bukan. Nah, tetapi, eee, kondisi idealnya ya, kalau dalam pikiran saya, kondisi idealnya ya justru 3 profesi ini sebaiknya bersinergi gitu, sehingga nanti ya masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Nah, tentunya masyarakat juga perlu untuk menjadi cerdas dalam memilih, layanan yang dibutuhkan dan tentu, eee apa namanya ya, dalam memilih layanan itu perlu menggunakan, fungsi berpikir yang logis, gitu. Jadi, jangan termakan oleh, teori-teori konspirasi yang mengatakan ini dan itu, ya mungkin satu 2 ada gitu ya, satu 2 yang tidak ya tidak sesuai, mungkin ada mungkin ini ya, saya tidak tahu gitu. Nah, tetapi dokter itu ada sumpahnya, dan sumpah dokter itu adalah untuk memberikan manfaat yang besar bagi, masyarakat begitu ya. Mungkin bukan begitu kalimat aslinya, atau kalimat pastinya gitu, tetapi kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi, minum obat selama dalam pengawasan dokter itu tidak akan, menjadi ketergantungan begitu ya. Nah, kecuali kalau teman-teman tidak melakukan PR. Misalnya gini, dikasih obat lalu kemudian, eee, diminta untuk menjalani psikoterapi tidak dilakukan. Ya, ini bisa menjadi tanda kutip ketergantungan obat, bukan karena obatnya membuat teman-teman jadi tergantung, tetapi karena teman-teman tidak melatih cara berpikirnya, tidak mengubah mindset-nya, ya pada akhirnya ya fisiknya hanya mengandalkan dari obat-obatan, begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, semoga penjelasan saya cukup memberikan sebuah pencerahan sehingga teman-teman tidak bingung lagi ketika membutuhkan layanan apakah harus ke psikiater, apakah perlu untuk ke psikolog atau, bertemu dengan seorang praktisi hipnoterapi. Mungkin itu dari saya. Nah, teman-teman tetap sehat, tetap semangat dan tentunya berkelimpahan di berbagai aspek kehidupan. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.